Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kembali lagi dengan saya Revan Saputra dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang designing wasted out of the food system. Kenapa saya memilih topik ini? Karena 1,3 miliar ton makanan terbuang tiap tahunnya. Itu pun menurut PBB. 1,3 ton makanan itu sudah cukup untuk untuk memberi makan sekitar 3 miliar manusia loh. Yang kedua, IDEO dan juga Octaspill Foundation ingin mengurangi food waste lewat desain. Jadi mereka ingin merombak sebuah desain untuk mengurangi makanan yang tersisa. Yang ketiga juga relevan untuk agribisnis karena saya juga dari prodi agribisnis. Kita juga bisa membuat inovasi, efisiensi dan juga keberlanjutan. Selanjutnya ada prinsip kreativitas. IDEO membuka open innovation lewat open IDEO yang dimanfaatkan oleh 20.000 peserta kurang lebihnya ya dari 113 negara. Jadi eksperimennya diawali dengan skala kecil dulu sebelum diterapkan secara luas. Jadi contohnya itu adalah full cycle bioplastik, startup yang mengubah limbah makanan menjadi bioplastik yang bisa diurai secara alami. Ada juga spoiler alert dan juga hub innovation. Selanjutnya ada empati dengan pengguna. IDEO menggunakannya dengan observasi langsung ke keluarga dan juga food bank. Jadi mereka mendatangi langsung dan juga melakukan survei. Selanjutnya mereka mempelajari pengalaman emosional seputar makanan dan juga studi kasus seperti Hyatt Buffett, yaitu perubahan perilaku lewat desain sederhana. Jadi dengan melakukan eksperimen yang mengubah desain yang sederhana itu dapat menyebabkan perubahan perilaku. Selanjutnya ada kolaborasi. IDEO ini melakukan kolaborasi dengan melibatkan organisasi lingkungan, hotel, peneliti, dan juga pemerintah. Jadi IDEO memandang inovasi sejati sebagai hasil dari pertemuan berbagai bidang ilmu, seperti ada desainer, antropolog, ahli pangan, dan ilmuwan lingkungan. Selanjutnya juga ada pelaku industri seperti hotel, restoran, dan juga pemerintah dan lembaga sosial yang memegang kebijakan dan juga tanggung jawab penuh terhadap publik. Jadi gabungan ahli ini dimanfaatkan untuk memastikan solusi yang bisa dijalankan secara nyata. Selanjutnya ada literasi cepat dan juga prototyping. IDEO mempelajari ini dengan cepat dari data dan perilaku pengguna. Jadi IDEO mempunyai budaya kerja yang disebut juga dengan learn by making. Mereka jadi bukan buat dari teori saja, tapi dari membuat sesuatu untuk menguji secara langsung. Maka mereka menggunakan pendekatan wrapping prototyping atau yang disebut juga membuat versi sederhana dari ide, menguji di lapangan, lalu memperbaikinya berdasarkan hasil yang nyata. Belajar dari kegagalan. Banyak ide tidak langsung dijalankan. Karena kenapa seperti itu? Karena dari 20.000 ide yang tadi mereka melakukan pengujian skala kecil terlebih dahulu. Maka dari situ mereka akan melakukan scale up dengan memperbagus ide yang ada. Tantangannya itu pasti ada di biaya, skala, dan juga perilaku manusia. Karena perilaku manusia itu selalu beradaptasi, sehingga untuk melakukan hal tersebut membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Butuh waktu yang kebiasaan dan adaptasi sistem yang lama ini merupakan yang tadi yang saya sebutkan. Yang selanjutnya ada aspek ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena solusi keren pun akan gagal kalau tidak sejalan dengan insentivitas bisnis atau biaya operasional yang realistis ya. Jadi ide juga menerapkan prinsip fail fast atau learn fast. Setiap iterasi gagal adalah data yang menunjukkan arah perbaikan. Justru mereka karena banyak mencoba gagal di tahap awal, mereka bisa menemukan solusi yang benar-benar berfungsi sampai ke tahap akhirnya. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, yaitu memulai semua hal ide dari IDEO itu memulainya dari empati ya. Selanjutnya kolaborasi ini merupakan kunci yang bisa kita kembangkan lagi. Satu hal yang biasanya kita tidak bisa tapi IDEO bisa lakukan adalah berani gagal lebih awal. Karena dari mencoba hal-hal yang kecil, selanjutnya mencoba hal yang besar, itu membutuhkan suatu kegagalan dan juga mentalitas yang cukup kuat. Oke, sekian, terima kasih pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya bahas saat ini adalah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.